Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat suka-sukamu Tuhan. Malam hari ini jumpa lagi bersama saya Pastor Aldi Masih. Sambil kita menunggu narasumber kita yang kita akan undang malam hari ini, malam hari ini kita akan undang Pastor Jeffrey Matulandi, adalah Wakil Sekretaris Majelis Daerah Kalimantan Tengah. Pak Jeffrey, apakah sudah masuk? Bisa nonton acara Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini sambil menunggu Pak Jeffrey. Saya percaya semua kita ada dalam berkat Tuhan. Dengan pemikiran positif, melangkah dengan kepastian bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak ada dalam rencana Tuhan. Selamat malam buat Pastor Tommy Tampang yang ada di daerah Tambun. Saya sambil menunggu Pastor Jeffrey Matulandi akan bergabung malam hari ini. Saya percaya, apa kabar Pastor Tommy? Sambil menunggu hambanya Pak Jeffrey Matulandi akan bergabung malam hari ini dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan di malam hari ini. Saya masih menunggu Pastor Jeffrey Matulandi yang akan bergabung malam hari ini dari Kalimantan Tengah. Kita lagi menunggu Pak Jeffrey udah. Sambil menunggu hambanya Pak Jeffrey Matulandi yang akan bergabung dengan kita. Ya, sambil menunggu hambanya Pak Jeffrey Matulandi yang akan gabung malam juga. Thank you, Pastor. Sahabatku Pastor Tommy, Tuhan berkati malam hari ini sambil saya menunggu narasumber kita pada malam hari ini yang akan bergabung dari Kalimantan Tengah. Ya, sekali lagi saya akan undang Pastor Jeffrey Matulandi untuk bisa masuk gabung malam hari ini. Saya lagi menunggu Pak Jeffrey. Apakah Pak Jeffrey sudah bisa nonton? Malam hari ini sambil menunggu. Selamat malam Ibu Nova yang ada di Manado. Apa kabar Manado? Kita lagi menunggu Pastor Jeffrey Matulandi yang akan gabung malam hari ini. Saya percaya kita beri aplaus yang luar biasa malam hari ini. Ya, sambil menunggu Pastor Jeffrey Matulandi. Saya lagi menunggu Pastor Jeffrey Matulandi yang akan join malam hari ini. Sambil menunggu beliau. Sekali lagi saya akan cari dulu. Pastor Jeffrey belum masuk. Tunggu Pastor Jeffrey Matulandi, ya. Pak Jeffrey, malam hari ini saya akan mengundang hambanya. Kita sambil menunggu.
malam hari ini. Halo, Wow, selamat malam selamat Pak malam. Jeffrey. Pastor, apa kabar malam hari ini? Saya percaya ada dalam berkat Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam berkat kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sahabat, suka-sukamu Tuhan, malam hari ini kita sudah kedatangan lagi yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa. Kita akan berbagi sharing malam hari ini tentang mujizat Tuhan. Dan kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada dan mujizat Tuhan masih bekerja malam hari ini. Amin. Ya, sekali lagi sebelum Pak Jeffrey akan menyampaikan sesuatu, kita akan berdoa, mengawali doa. Saya akan berdoa nanti sebentar. Acara setelah ini akan Pak Jeffrey akan berdoa para pemirsa yang sedang menonton acara Suka-Sukamu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk kami dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Dengan keterbatasan kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti, yang sanggup memberkati kami. Tapi hamba-Mu, urapi kami semua jaringan yang kami pakai, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Pendeta Jeffrey sebagai sekretaris ya. Wakil sekretaris atau sekretaris? Ya. Wakil sekretaris Majelis Daerah Kalimantan Tengah ya. Hari ini saya belum ke Kalimantan Tengah, masih lihat mukanya dari Kalimantan Tengah. Satu saat ke Kalimantan Tengah. Oke, Pastor, gimana Pastor? Dengan boleh sedikit sebelum Pastor menyampaikan sesuatu tentang mujizat, pandangan Pastor dari Alkitab yang Pastor akan sampaikan pada malam hari ini. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya malam hari ini bisa bergabung dengan acara live streaming Suka-Sukamu Tuhan bersama dengan Pastor Aldi Masih, dan saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih melakukan mujizat. Amin. Tuhan masih melakukan keajaiban. Nah, nanti sebentar saya akan menyampaikan beberapa hal apa yang saya alami, apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu, sehingga perlu diketahui saya pernah sempat mengalami serangan stroke, dan puji Tuhan saya boleh kembali bisa beraktivitas karena tahun 2008 itu bulan September saya mengalami serangan stroke dan bagian sebelah kiri tubuh saya ini tidak bisa digerakkan. Tapi malam hari ini saya boleh mengalami mujizat Tuhan, dan tangan saya ini udah oke nih. Haleluya. Wow, dahsyat Tuhan kita. Puji Tuhan. Ambil supaya kita mengawali dengan firman Allah, boleh enggak Pastor ambil 1-2 ayat untuk meneguhkan kita tentang mujizat Tuhan masih ada hari ini. Malam hari ini saya ingin berbagi dengan pemirsa di acara Suka-Sukamu Tuhan yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Seperti saya katakan tadi bahwa mujizat itu masih berlaku sampai pada saat ini, karena Alkitab katakan Yesus Kristus itu tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan mujizatnya pun masih berlaku sampai saat ini. Dan saya coba sharing firman Tuhan pada malam hari ini, sehubungan dengan apa yang saya alami di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ayat inilah yang mendorong saya, memberi semangat saya, sehingga saya bisa bangkit lagi, saya bisa pulih kembali. Karena 85% orang yang sudah pernah kena stroke, dia tidak akan pulih seperti semula lagi. Tapi puji Tuhan, saya sekarang sudah bisa berkendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Bisa ngebut.
Dahsyat tuh. Balapan sama Pastor Wow, Aldi. wah. Wow, Oke. luar biasa. Jadi Tapi malam hari ini Nabisa, ayat-ayat ini, ya, ayat-ayat ini yang memotivasi saya. amin. Eh, kita tahu bersama bahwa dalam cerita dalam Injil Markus pasalnya yang kelima, kalau kita lihat dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29, dikatakan di situ bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dan kalau kita baca ayat demi ayat, ada hal-hal yang perlu kita lihat di sini, ada hal-hal yang perlu bahwa ibu ini, Alkitab katakan bahwa kalau kita baca dari ayat yang ke-25 dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Kita garis bawahi bahwa Alkitab katakan sama sekali tidak ada faedah. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Amin. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa tahun saya pernah mengalami serangan stroke. Ya, kalau saya boleh katakan penyakit ini penyakit yang paling ditakuti oleh para hamba Tuhan. Ya, karena kita modalnya bicara dan berdiri. Dan saya memang betul, betul, betul. 18 hari saya tidak. Saya hanya menggunakan kursi roda, dan mungkin pemirsa yang berteman dengan saya di Facebook, mungkin bisa melihat saya pernah memposting saya khotbah di kursi roda, ya, dan saya pernah memposting saya terkapar di rumah sakit 18 hari. Tapi saya termotivasi dengan ayat-ayat yang ini, ayat-ayat inilah yang mendorong saya sehingga saya bisa bangkit lagi. Ya, amin. Ya, wanita ini bisa mengalami pendarahan. Tuhan izinkan dia mengalami. Ya, seperti mungkin pada saat ini ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak lagi yang berdarah-darah ini. Yang lagi pendarahan, usaha kita, bisnis kita, apapun karena COVID-19 ini semua berdarah-darah. Dan kita memerlukan mujizat. Kita memerlukan keajaiban. Nah, yang saya perhatikan membuat wanita ini mengalami keajaiban dalam hidupnya, yang pertama kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-27 dikatakan bahwa ia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat. Nah, hal yang pertama yang saya perhatikan di sini, ibu ini bisa mengalami keajaiban, ibu ini bisa mengalami mujizat. Yang pertama, dia mempunyai keberanian untuk bertindak. Ya, dia punya keberanian untuk bertindak. Kadangkala ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami permasalahan dalam kaitannya sakit penyakit ini, boro-boro orang mau bertindak. Banyak kali ketika orang menghadapi penyakit seperti apa yang saya alami, dia malah terintimidasi. Tapi saya belajar dari wanita ini, bahwa hal yang pertama dia bisa mengalami mujizat karena dia punya keberanian untuk bertindak. Amin. Punya keberanian untuk bertindak. Itu sebabnya saya mengajak pemirsa di rumah, bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, ketika kita mau mengalami mujizat, kita harus berani bertindak. Harus. Amin. Ya. Saya 18, jujur 18 hari saya tidak bisa terkapar saya dirawat 8 hari di rumah sakit dan 10 hari saya di rumah tidak bisa apa-apa. Tapi akhirnya saya harus bertindak, ya. Dan
Saya terakhir periksa 2018 akhir, bulan Oktober, di Rumah Sakit Siloam, di Surabaya. Dokter menyatakan bahwa saya sembuh. Saya telah mengalami kesembuhan. Ya, dan Amin. sangat sangat mustahil karena tidak ada orang yang mengalami stroke itu dia pulih secara total. Tapi saya berani untuk bertindak. Ya, jangan dengar apa yang orang bilang, kita dengar apa yang Tuhan katakan. Kebanyakan kalau Amin. kita apa yang orang bilang, kita mulai terintimidasi. Tapi ya banyak orang yang datang ke saya, mereka ada juga yang memotivasi, tapi ada juga yang mengintimidasi. Tapi saya tidak terpengaruh dengan itu, saya tetap bertindak. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya pasti mengalami keajaiban. Kalau wanita pendarahan ini dapat, Haleluya. saya pasti. Ya, itu yang Yes. pertama. Lalu yang kedua, ayat yang ke-26 dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya. Bayangkan, habis. Segala-galanya habis. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya makin memburuk. Wah, ini jelas sekali Alkitab katakan semua habis, tidak ada faedahnya. Tapi apakah wanita ini menyerah? No. Jadi hal yang kedua, seseorang akan mengalami mujizat. Yang pertama ketika dia memiliki keberanian untuk bertindak. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Never give up. Tidak Amin. mudah menyerah. Ya, Yes. karena pada saat kita menyerah, kita kalah dengan setan. Pada saat kita menyerah, kita kalah dengan iblis. Tapi saya nggak mau kalah dengan ini. Ya. Karena saya percaya kalau wanita ini bisa mengalami kesembuhan, saya pasti bisa mengalami kesembuhan. Lalu Amin. bagian yang terakhir, ya ini dia, ini yang saya bilang ini poin returnnya, bahwa yang ketiga, kalau kita perhatikan di ayat yang ke 27, 28 sampai 29, di situ menceritakan bahwa wanita ini jubah Yesus, ya, ya. Dalam ayat yang lain dikatakan apa kaitannya kalau secara medis ujung jubah Yesus dengan kesembuhan tidak ada secara medis. Tapi inilah iman. Ya, kadang-kala Amin. ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami permasalahan, kita kehilangan iman dan akhirnya kita tidak mengalami mujizat. Jadi hal penting yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah berani untuk bertindak. Ya. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Dan yang ketiga, saya tetap di sini bahwa miliki iman yang luar biasa. Wow. Jadi Dahsyat. ini pemirsa mungkin bisa menyaksikan saya seperti mungkin orang yang nggak pernah sakit ya. Ya, karena biasanya Benar, orang benar, yang Mas. itu dia mengok naik begini. Dan bicaranya pasti ketahuan. Tapi malam hari ini Tuhan telah memulihkan saya secara total. Dan itulah mujizat. That's the Wow, miracle. kita Ya, yes. haleluya. Luar biasa. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Dahsyat. Wow. Haleluya. Puji Tuhan. Pastor, saya sedikit memang melihat berbicara tentang satu mujizat itu masih ada, dan saya hari ini kita melihat dengan Pastor Jeffrey ada bisa gabung pada malam hari ini adalah mujizat Tuhan buat kita. Amin. Tapi memang Ya. tadi seperti Pastor bilang bahwa ketika dalam perjalanan, dalam proses ya Tuhan izinkan ya dengan mengalami stroke itu ada kata-kata orang yang saya katakan bisa aja tadi dua bisa. Walaupun sebagai hamba Tuhan pasti ada kata-kata yang positif dan negatif ya. Pasti. Ya. Dan itu saya alami. Ya. Satu waktu ketika saya sedang terbaring sakit,
Itu yang saya bilang. Kadangkala kalau kita mendengar yang negatif dan ketika kita terpengaruh, maka iman kita itu akan drop, nggak bisa kita bertindak. Ya, jadi ada orang besuk sama saya, lalu ada bahasa seperti ini, seolah-olah membuat saya drop. Jadi dia bilang begini, aduh bro, itu teman saya udah 3 tahun, saya nggak dengar. Karena saya percaya, mujizat masih berlaku. Apa yang saya lakukan, saya berani bertindak, saya tidak menyerah, dan saya punya iman. Ya, saya sampai berpikir begini, apakah iya, ya, ketika saya istilahnya saya mengadakan perawatan medis di Surabaya, dan dokter mengatakan, Bapak sudah pulih total, sudah sembuh. Wow, total. luar biasa Tuhan. Ya. Wow. Jadi itu yang saya lakukan. Kebanyakan kan orang ketika dia mengalami tekanan hidup, jangankan beriman ya, kadang-kala berdoa aja udah nggak bisa karena terlalu berat tekanannya. Iya. Dan itu banyak dialami mungkin oleh pemirsa juga yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Ya. Tapi itulah yang saya katakan, sayalah yang istilahnya representatifnya. Saya mengalami mujizat. Jadi bukan cerita isapan jempol. Ya, ini tangan nggak bisa bergerak dulu. Nggak bisa. Tapi sekarang saya bisa angkat. Saya bisa nyetir, baik sepeda motor maupun mobil. Ngebut lagi, makanya saya bilang, nanti kapan-kapan kalau saya ke Bekasi, saya mau balapan dengan Pastor Aldin. Siap. Puji Tuhan. Ya. Wow, dahsyat. Wah, luar biasa. Memang seringkali kita, Pastor, apapun dalam hidup kita, seringkali ini perkataan negatif yang seringkali bukan memberikan spirit yang baru, bagus buat kita, tapi membuat kita bisa drop. Tapi kembali pada diri kita sendiri untuk menerima itu ya, Pastor? Benar, iya. Tuh, karena gini loh, kuasa perkataan itu bisa membuat orang dia semakin dikuatkan, tapi bisa juga membuat orang jadi drop. Ya, tapi saya selalu, jadi saya bilang, saya memang istri saya, dia adalah orang yang memberi support kepada saya. Ya, saya bilang, jangan dengarkan hal-hal yang negatif. Ya, dengarkan apa yang Tuhan bilang. Ya kan? Kita ingat ketika Bartimeus yang buta, dia merengek-rengek kan, dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu ada perkataan-perkataan negatif. Diam kamu menyusahkan guru, tapi dia nggak peduli. Dan akhirnya Yesus berbalik kan. Yesus bertanya, apa yang kau mau? Aku mau melihat. Dan melihatlah dia. Coba kalau dia dengar apa yang bilang murid-murid, kamu mengganggu, pergi aja. Dia tidak mengalami mujizat. Dia tidak mengalami keajaiban. Jadi kadang-kala karena lebih condong kepada perkataan yang negatif. Saya emang nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ingat, perkataan itu berkuasa. Kalau kita perkatakan yang positif, pasti kita akan termotivasi. Begitu juga dengan negatif. Bukan termotivasi, tapi terintimidasi. Tapi saya tidak pernah terintimidasi. Karena saya percaya, Tuhan pasti sembuhkan. Haleluya. Wow, luar biasa. Jadi memang betapa pentingnya hari-hari ini situasi, bukan hanya tadi Pastor bilang bahwa kita saat ini ada banyak orang yang mengalami keadaan situasi dalam COVID-19. Kalau kita melihat dengan situasi, bisa dengan ketakutan, dengan kalau setiap hari ini kita dengar berita, dengan sekian orang meninggal, bisa membuat kita bisa drop juga ya. Tapi mari hari-hari ini sebagai anak Tuhan kita harus menerima dengan perkataan positif ya.
Amin. dengan Ya, iman bahwa lewat peristiwa ini kita harus melihat ke depan, bukan melihat ke belakang ya, Pastor. ya. Nah, sekarang kan mungkin kalau di daerah tidak begitu berdampak ya, tapi kalau untuk Hmm. di kota besar seperti di Jakarta, dengan hiruk pikuknya Jakarta, dengan wah pokoknya. Tapi sekarang begitu banyak orang yang saya katakan tadi, begitu banyak orang yang mengalami pendarahan, iya kan? Hmm. Artinya gini, Betul. usaha mereka, bisnis mereka, semuanya berakhir. Saya 2 hari yang lalu saya ditelepon teman saya yang dia cukup berhasil dalam usaha kafe, Hmm. tapi setelah adanya pandemi COVID-19, dia telepon saya, dia bilang, saya sudah nggak tahu mau buat apa. Saya cuma bilang, mujizat masih ada. Ya, Yes. orang yang mau Amin. bertindak pasti mengalami mujizat. Orang yang tidak menyerah Amin. pasti mengalami, dan orang yang beriman. Ya. Tadi pagi dia telepon saya, dia bilang, puji Tuhan Pastor, terima kasih buat doanya. Ya, sekarang Wow. Dah. sudah mulai lagi. Ya. Iya. Wow. Jadi memang hari-hari ini sekarang saya lihat bahwa mujizat akan terjadi ketika kita mulai berpikir positif, Amin. menerima berita yang positif, dengan Ya, melangkah dengan positif, bahwa mujizat terjadi. Pastor, ya. ini Pastor. Yang saya mau bertanya, bagaimana orang percaya hari-hari ini dengan situasi ini untuk benar-benar dia mengalami mujizat. Dia berkata, Om, kan sudah begini. Seringkali ada banyak dalih atau perkataan yang seperti saya Ya. katakan tadi, Pastor bilang bahwa saya senang ayat ini menjadi rema bahwa seorang perempuan pendarahan 12 tahun dia sudah menghabiskan ekonomi, Mhm. segala sesuatu dia sudah pergi. Artinya sudah tidak 12 tahun berbicara waktu yang bukan pendek, Ya, cukup sama. panjang. Tapi ketika dia menjamah jubah Yesus, maka mujizat terjadi. Artinya, saya katakan, bagaimana kita meyakinkan jemaat hari-hari ini? Maaf, meyakinkan jemaat karena jemaat berbeda-beda kerohanian, Pastor. Ya kan? Betul. Meyakinkan Ya. jemaat bahwa mujizat itu terjadi pun di keadaan COVID-19. Ya, ya seperti yang saya katakan tadi, eh, hal-hal yang membuat kita takut, ya kan? Sekarang ini kan artinya gini, semua usaha di pandemi COVID-19 ini semua kena imbas. Dan ada orang bilang begini, ya kami hampir bangkrut. Ya, ada bahasa seperti itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara Amin. untuk memberkati setiap orang yang percaya kepada Tuhan selama dia tetap beriman kepada Tuhan. Ya kan? Selama dia, nah, orang bilang begini, ah, bisa, saya berani diam karena saya mengalaminya. Itu yang saya bilang tadi kan, saya representatifnya. Saya mengalaminya dan saya berani berkata, kenapa saya mengalami? Karena saya berani bertindak, saya tidak menyerah. Dan saya memiliki iman. Ya kan? Jadi banyak contoh di Alkitab. Ya, ada sebuah buku yang saya pernah baca, itu judulnya How to Kill the Giant. Bagaimana membunuh para raksasa. Ya, seorang Daud berhadapan dengan Goliat. Betul, Ya, betul. ya kan? Iya. Secara postur tubuh, oh jauh. Daud tidak akan mungkin menang. Tapi Daud tidak mudah menyerah. Daud bertindak dan Daud beriman karena dia bilang hari ini juga yang akan kupenggal kepala. Jadi kebanyakan orang tidak mengalami keajaiban di tengah pandemik ini karena mereka tidak mau bertindak. Mereka lebih, kadang-kadang saya bilang begini, saya selalu menganalogikan begini, kita ambil satu kertas putih, ya, lalu kita kasih
titik hitam di kertas putih itu. Biasanya orang langsung terfokus kepada titik hitam yang ada itu dibandingkan dengan karang, iya kan? Kebanyakan orang lebih terfokus kepada masalah, makanya dia tidak berhasil. Makanya dia begitu-begitu aja. Tapi kalau dia mau bertindak, ya, dia mau beriman, dia tidak mudah menyerah, wah, yang kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Wow, dahsyat. Jadi memang bahwa jangan pernah fokus dengan masalah kita ya Pastor, untuk Ya. melihat mujizat. Karena memang banyak orang kan ketika begini dengan kondisi COVID-19, ada banyak pandangan, ada begini, kok ini kenapa terjadi seperti ini? Ada yang berkata kenapa ada anak Tuhan meninggal dalam kondisi hari-hari ini, ya kan? Ya. Tapi bagaimana kita melihat hari ini bahwa bukan kita melihat soal masalah, tapi kita lihat Yesus kita ya. Ya. Orang lebih banyak terfokus kepada masalah yang sebenarnya kecil. Ya kan? Orang lebih banyak terfokus kepada masalah yang kecil. Sama seperti ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Sangat mudah saja. Ya kan? Sementara Lazarus sudah mati. Sudah beberapa hari mati. Tetapi hanya dengan dua kata Yesus katakan Lazarus bangkit. Itu kuasa perkataan. Hanya dengan dua kata Yesus katakan Lazarus bangkit. Dan bangkit. Ya kan? Amin. Jadi kadang kala saya bilang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus berani berkata positif. Tuhan pasti berkati saya. Usaha saya pasti bangkit. Ya, masalah saya pasti beres. Ya karena Amin. Kecuali kita udah menyerah, kita nggak bertindak, kita sudah kehilangan iman, ya maka selesai lebih ya. Jangan pernah kita akan berpikir mengalami mujizat ketika kita tidak pernah bertindak, ketika kita menyerah, bahkan ketika kita kehilangan iman. Masalah saya terlalu besar. Sepertinya Tuhan sudah hands up. Tuhan tidak pernah hands up. Tuhan tidak pernah lepas tangan. Ya. Jadi ketika kita bertindak dengan iman, Tuhan pasti tolong kita. Itu yang saya alami, yang saya bisa sharingkan malam hari ini. Ya. Wow, dahsyat sekali saudara. Jadi memang hari ini saya teringat ya tahun 2000, saya kena stroke itu tahun 2018. Bulan September. Dan saya diminta untuk menjadi pembicara di acara perayaan Natal se-Kabupaten Barito Selatan itu. Orang bilang, loh kok dia yang khotbah? Dia kan kena stroke. Orang nggak tahu, nggak banyak tahu kalau saya udah sembuh. Orang nggak banyak tahu. Oh, gimana? Boleh, gimana Pak? Dan begitu saya naik, ya karena saya muncul itu suddenly, tiba-tiba. Jadi mereka sudah mulai pelayanan, saya masih sembunyi di belakang. Saya mau buat surprise kan. Ya orang-orang yang bilang, dia kan udah di kursi roda. Nah, begitu saya naik di atas mimbar, orang semua kaget. Itu yang saya katakan, Tuhan kita luar biasa. Ya. Wah, dahsyat. Saya berdiri di hadapan. Secara memang, iya. wow. Jadi memang luar biasa, Pastor. Jadi memang kadang-kadang ini pandangan manusia ini seringkali salah ya. Seringkali walaupun kita sebagai hamba Tuhan, seperti Pastor bilang tadi bahwa ketika melihat hanya melihat dengan apa yang kelihatan yang ada. Tapi tidak melihat bahwa ada Tuhan yang lebih besar yang sedang bekerja hari-hari ini ya. Ya. Karena segala sesuatu itu kan terjadi dalam kendalinya Tuhan. Ya. Dan sebenarnya Tuhan izinkan kita mengalami itu supaya kita hanya berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Amin. Ya. Waktu orang bertanya, Bapak menghabiskan dana berapa? Karena untuk berobat saja, satu kali DSA itu
saya harus menyiapkan uang 45 juta. Itu satu kali DSA di Jakarta. Ada istilah namanya cuci otak. Dan orang yang stroke itu biasanya harus 3 kali di DSA. Berarti 3 kali itu 3 kali Sekitar 135 juta. 135 juta, Pak. Tapi Tuhan sembuhkan saya tidak perlu melalui DSA. Saya sembuh karena mujizat Tuhan. Wow, Haleluya. luar biasa. Dahsyat Tuhan kita. Jadi mujizat Tuhan masih ada. Dan mujizat Tuhan masih Pastor Jeffrey, ya, secara logika bahwa tidak mungkin. Secara walaupun seringkali kita sebagai hamba Tuhan, seringkali kita meragukan apa kata firman Allah. Masa sih? Tapi hari ini saya katakan bahwa mujizat itu masih ada. Dan mujizat itu sedang bekerja. Kita. Pastor, begini. Ya. Untuk kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini, ya, dengan situasi yang menerima mujizat itu, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita yang sudah menerima mujizat. Saya selalu bilang begini, pengalaman hidup yang kita alami dengan Tuhan, baik itu mujizat atau pertolongan Tuhan, pokoknya apa yang kita alami dengan Tuhan, itu kita harus share. Karena Alkitab katakan kan, kita ini adalah surat-surat yang terbuka dan dapat dibaca semua orang. Ya. Amin. Itu harus kita saksikan kepada orang-orang. Bahwa, ya saya tidak pernah berhenti berkata bahwa, saya sembuh dari mujizat. Ya, saya berbagi. Dan banyak orang yang akhirnya termotivasi. Ya, ada beberapa keluarga yang kita layani, akhirnya kalau Om bisa, saya pasti bisa. Ya, karena apa? Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Yesus. Amin. Ya. Yes. Haleluya. Jadi, kunci ketika kita menerima mujizat Tuhan, jangan diam diri. Oh iya, jelas. Kita harus praktekkan bahwa, menceritakan bahwa kuasa Tuhan terus bekerja. Seperti malam hari ini saya katakan, para pemirsa maupun dimanapun yang akan sementara menonton, yang akan menonton kembali acara ini, bahwa ketika engkau menerima mujizat, seperti ada 10 ya orang kusta ya. Iya. Kalau saya tidak salah, yang satu menceritakan atau berterima kasih. Betul. Jadi seringkali ada orang banyak ketika sudah menerima mujizat Tuhan lupa, ya udah biarin aja. Yang penting saya sudah terima mujizat ya. Ya, asal saya sudah terima mujizat, saya sudah terima kesembuhan. Tapi dia tidak hidup ini, firman Allah berkata bahwa hidup ini harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Benar. Tuhan sudah lakukan mujizat, tapi seringkali ada banyak orang yang hidup ini tidak menceritakan. Tapi saya katakan, pastor hari ini, bahwa ketika pastor tampil di Barito ya. Ya. Barito dalam acara Natal. Acara perayaan banyak Natal. orang. Natal bisa aja orang, bisa aja. 2.000-an orang. 2.000 orang. Ya. Orang pasti ada yang, wah Pak Jeffrey kan begini, stroke, Pak Jeffrey di kursi roda. Pasti. Iya. Yang hadir itu bukan hanya orang Kristen. Banyak orang Muslim yang hadir. Dan saya beritakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Contohnya saya terbaring di rumah sakit dan saya di kursi roda 10 hari saya di kursi roda, 8 hari di rumah sakit. Sekarang saya bisa berdiri di hadapan saudara. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada, dan ketika tadi saya tangkap dari tadi bahwa jangan dengar kata orang. Memang seringkali kita apapun ketika kita mendengar kata orang, dengan apa fitnah atau dengan apa bisa membuat kita lemah. Sebelum Pastor Jeffrey akan statement terakhir, saya secara pribadi melihat mujizat itu masih ada.
Ya, Ya, tidak bosan-bosan saya menceritakan bahwa anak saya kena virus rubella, Pastor. ya, Anak saya kena virus rubella, dia 4 atau 5, dia nanti bulan September 5 tahun. Kata dokter nak mungkin jalan. Kata dokter nak bisa, otaknya nak bisa berkembang. Ya, betul. jantung bocor. Tapi saya katakan bahwa doa yang bisa mengubah segala-galanya. Saya ingat pesan oma saya, almarhum, bahwa ketika saya alami hal ini dengan anak yang ketiga, Pastor, bahwa oma saya Ya, katakan ketika ada satu firman Allah, orang membawa Yesus. Apa kata Yesus? Apakah orang bertanya, apakah dosa anak atau dosa orang tua? Tapi Yesus berkata, aku ingin menyatakan mujizat Tuhan. Artinya, amin. setiap peristiwa yang terjadi hari-hari ini, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Tapi Ya, kita melihat di balik segala sesuatu, ada mujizat, ada kemuliaan yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Ketika kita terus berjalan dengan Tuhan. Dan saya katakan hari ini, malam hari ini, lewat Pastor Jeffrey, bagaimana mujizat Tuhan terjadi dari yang tidak mungkin. Yang kata orang mustahil, di kursi roda. Tapi hari ini saya katakan, hanya sekedar lihat beliau, bisa jalan di satu mall dengan beliau. Artinya mujizat Tuhan masih ada. Jadi amin. malam hari ini sebelum Pastor Jeffrey akan statement terakhir, saya percaya kuasa Tuhan masih bekerja. Kuasa Amin. Tuhan masih ada. Ya, Kalau orang tua dulu, tempo dulu, para pionir dulu, kalau dengar orang tua dulu, ada binatang pun, ada hewan pun sakit, datang sama gembala, didoain sembuh. Saya percaya ya, hal itu masih bekerja sampai hari ini. Tergantung haleluya. pendengaran kita. Haleluya. Pastor, statement terakhir, Pastor, pada acara ini sebelum kita masuk dalam doa, Pastor. Baik, sekali lagi saya ingin eh, meng, apa namanya, istilahnya menginfluence para pemirsa yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Kalau kita tidak punya keberanian untuk bertindak, kadangkala yang muncul itu kalau kita ada masalah kita mulai sayang diri, ya kan? Nah, kalau kita udah mulai sayang diri, maka orang yang mulai menyerah untuk menghadapi hidup ini. Nah, orang yang mulai sayang diri, dia kan tidak punya iman lagi. Oh, saya udah tak bisa apa-apa, sudah begini. Ya, tapi saya ingin katakan pada statement saya terakhir ini, saya mau katakan bahwa jangan pernah dengar apa yang orang katakan. Dengar Yes. apa yang firman Tuhan. Itu dia. Ya, karena Alkitab katakan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang Amin. memberikan. Dengan ayat yang ke-19 dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu Amin. menurut kekayaan dan apa itu keperluan termasuk mujizat Tuhan penuhi asal kita mau bertindak, asal kita tidak menyerah dan tetap beriman, percaya. Sekalipun di tengah-tengah pandemik ini Tuhan buat perbedaan kok buat orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Iya. Dan saya menyaksikan itu di jemaat kami. Tuhan tetap berkati mereka. Sekalipun di tengah-tengah pandemik ini, saya coba tanya, gimana usahanya? Haleluya, puji Tuhan. Dan tetap mereka tidak menyerah, dan mereka tetap beriman bahwa apa yang mereka percayai, ya, atau Yesus yang mereka percayai, Yesus tidak pernah permalukan mereka. Dan Amin. itulah mujizat. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di ujung acara tayangan Amin. Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Artinya mujizat itu masih ada. Amin. Tergantung pandangan kita, pendengaran kita, iman kita. Saya percaya bukan sekedar kata orang mujizat itu ada.
Saya masih percaya dan yakin mujizat Tuhan masih ada. Saya lagi bergumul, anak saya pastor belum, yang jantung sudah selesai, tinggal belum bisa bicara dengan mendengar. Ya, di akhir tayangan saya minta pastor untuk berdoa buat anak saya, tapi saya percaya bahwa mujizat itu masih ada dan bekerja. Amin. Karena memang kata dokter bahwa anak saya ini tidak akan ada harapan. Saya ingat Ya. bahwa sedikit saya bersaksi bahwa kata dokter, pastor, karena mereka tahu saya pendeta, bawa pulang aja Pak. Tidak ada harapan. 25 hari ada di ruang NICU. Ya. Satu saat harus trombosit darah dan darah itu keluar semua. Di satu kotak begini, di ruang bisa keluar sebagai seorang ayah. Rasa sedih. Walaupun tapi saya lihat mujizat Tuhan luar biasa. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa, karena saya percaya doa orang benar, kita saling berdoa. Saya percaya masih berharap bahwa, dan saya percaya apapun yang Tuhan buat itu terbaik. Dan saya yakin anak saya bisa bicara dan anak saya bisa mendengar. Kalau jantung bocor, Tuhan bisa sembuhkan tanpa lewat operasi. Karena dia sudah pertama operasi mata, pastor, sudah sempat operasi mata. Ya. Dan kata dokter, otaknya tidak berkembang. Hari ini sudah bisa berkembang. Kata dokter, tulangnya di belakang tidak mungkin akan jalan. Hari ini anak saya bisa jalan. Tinggal 2, dia belum bisa. Saya percaya dan saya optimis bahwa saya yakin bahwa Tuhan saya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hari ini saya percaya para pemirsa yang ada, mujizat Tuhan masih ada. Haleluya, pastor bisa berdoa untuk menutupi acara kita. Baik. Kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, di dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Haleluya. Dan tema pembicaraan kami pada malam hari ini sehubungan dengan mujizat masih berlaku sampai pada saat ini. Amin, dan benar. Kami percaya ketika kami memiliki keberanian untuk bertindak, maka kami akan melihat mujizat. Ketika kami tidak menyerah, maka kami akan melihat mujizat. Ketika kami beriman kepada yang namanya Yesus, kami percaya dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, maka mujizat itu akan terjadi. Dan malam hari ini kami percaya seberapa jauh program ini dapat ditangkap dan pemirsa yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Dan pada kesempatan ini, pada program acara malam hari ini, Tuhan, kami bersatu hati, kami percaya dengan iman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan hamba-Mu ya Tuhan yang pernah mengalami penyakit stroke dan lumpuh, tidak bisa berjalan selama 18 hari. Saat ini hamba boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Malam hari ini kami berdoa buat anaknya Bapak Pastor Aldi ya Tuhan. Apapun yang menjadi diagnosa dokter, kami percaya Tuhan anak ini akan mengalami mujizat. Kami percaya anak ini akan mengalami keajaiban. Dia akan dapat berbicara dengan baik. Bahkan kami percaya dia akan menjadi saksinya Tuhan, memberitakan bahwa mujizat yang dia alami karena kemurahan dan kasih Tuhan. Dan malam hari kami perkatakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anak dari Bapak Aldi dapat mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Darah Yesus menjamah dan kami percaya oleh dilur. Haleluya. Mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kami semua malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Baik kami, Tuhan sebagai narasumber, bahkan seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan secara langsung ini. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Berkati terus acara Suka-Sukamu Tuhan ini menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa. Banyak jiwa dimenangkan melalui acara ini. Dan dipermuliakan. Berkati Pastor Aldi sebagai host acara ini. Berkati pelayanan mereka. Berkati keluarga mereka. Apa yang mereka butuhkan untuk pelayanan ini, Tuhan cukupkan semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Saya percaya malam hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah. Lewat sharing malam hari ini bahwa mujizat luar biasa. Sekali lagi saya secara pribadi terima kasih buat Pastor Jeffrey. Ya, Tuhan Terima kasih. memberkati dalam tugas sebagai Wakil Sekretaris Majelis Daerah Kalimantan Tengah ya. Maupun sebagai gembala, Tuhan memberkati. Tuhan tolong terus, saya percaya lewat kesaksian, lewat pengalaman Pastor Jeffrey akan memberkati banyak orang dan Tuhan ditinggikan. Sampai jumpa lagi Pastor, Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan ya, kita ada ujung pada acara Suka-Sukamu Tuhan. Sekali lagi malam hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Umumkan besok malam untuk acara Suka-Sukamu Tuhan. Sebenarnya narasumber kita adalah Bapak Pendeta Dr. Refli Pesak. Ya, tapi dengan situasi yang ada beliau ada acara yang takut dengan acara mulai dari pagi sehingga beliau menunda untuk ada di acara Suka-Sukamu Tuhan. Tapi besok hari kita akan tamu dari Kota Gorontalo. Dan adalah Bapak Pendeta Denny Tololiu, Ketua Majelis Daerah Gorontalo yang akan bersama dengan kita, ya. Dan hari Minggu ada Bapak Pendeta Franky Rewa dan sepanjang minggu akan datang ada pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang akan memberkati kita luar biasa. Saya percaya bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan. Terus lakukan semuanya untuk Tuhan karena Tuhan Yesus dipermuliakan. Sampai jumpa lagi bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Dalam kesederhanaan, biarlah Tuhan yang ditinggikan. Puji Tuhan. Malam baik.